Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan. Saya dari kelas F21E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 7 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data yang bertema atau bermaterikan sorting and duplicates. Nah, langsung saja. Pada latar belakang pembuatan ini, itu tentunya untuk memenuhi tugas pada pertemuan 7. Nah, di sini harus dibuatkan materi presentasi tentang sorting and duplicates, yang dimana terdapat beberapa materi, yaitu ada metode sort values, mencari data duplikat, parameter subset, parameter keep, metode drop duplicates, mengatasi NaN atau NaN, dan yang terakhir adalah metode Vilna. Nah, di sini kita harus membuat video presentasi yang diunggah pada laman YouTube. Kemudian kirim jawaban dalam bentuk file PDF yang berisi tentunya link dokumen presentasinya, link contoh kode program, dan juga link video presentasi yang ada pada YouTube. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada metode sort values. Dalam pustaka Pandas, digunakan untuk mengurutkan data frame berdasarkan nilai dari satu atau lebih kolom. Berikut adalah penjelasan rinci tentang parameter-parameter yang dapat digunakan dalam metode ini. Yang pertama ada by. Nama atau daftar nama kolom yang digunakan untuk pengurutan. Jika sumbu atau eksis ada 0 atau indeks, maka by dapat berisi label indeks dan atau label kolom. Nah, kemudian ada eksis. Eksis itu merupakan sumbu yang akan diurutkan. Nilai defaultnya adalah 0, yang berarti pengurutan dilakukan pada baris. Yang ketiga ada ascending, di mana menentukan urutan pengurutan. Jika true, pengurutan dilakukan secara naik, dan jika false, pengurutan dilakukan secara menurun. Nilai defaultnya adalah true. Kemudian ada in place, menentukan apakah operasi akan dilakukan di tempat pada data frame asli atau apakah data frame baru akan dikembalikan. Nilai defaultnya adalah false. Kemudian ada kind, algoritma pengurutan yang digunakan seperti quick sort, merge sort, deep sort, dan stable. Nilai defaultnya adalah quick sort. Kemudian ada NA position, penempatan nilai NaN atau NaN dalam hasil pengurutan jika first NaN akan ditempatkan di awal dan jika last NaN akan ditempatkan di akhir. Nilai defaultnya adalah last. Kemudian ada ignore index, di mana menentukan apakah indeks asli akan diabaikan dan diganti dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nilai default adalah false. Yang terakhir ada key, fungsi yang akan diterapkan pada nilai sebelum pengurutan. Hal ini berguna untuk pengurutan custom berdasarkan fungsi tertentu. Nah, di sini ada contoh pada program pada metode sort values. Yang pertama tentu kita akan mengimportkan library-nya, yaitu import pandas SPD. Nah, kemudian kita membuat datanya. Di sini kita membuat data frame. Datanya berisi nama, usia, beserta gaji. Nah, itu kita masukkan parameter data frame-nya df sama dengan pd data frame. Kemudian untuk mencetak data frame sebelum pengurutan, kita lakukan print data frame sebelum pengurutan, kemudian kita print. Nah, selanjutnya menggunakan sort values untuk mengurutkan data frame berdasarkan kolom nama. Jadi diurutkan berdasarkan nama-namanya. Caranya itu dengan df sort sama dengan df sort values by nama. Kemudian kita cetak print data frame setelah pengurutan. Print df sorted. Nah, ini hasil dari kode program yang tadi, data frame sebelum pengurutan. Yang berbeda di sini dari si namanya, karena kita
yang diurutkan itu dari nama. Jadi namanya diurutkan sesuai dengan abjad. Berikutnya ada metode duplikat. Metode duplikat dalam pustaka padas berfungsi untuk mendeteksi baris-baris dalam data frame yang memiliki data yang sama dengan baris lainnya. Hasilnya adalah sebuah series boolean di mana nilai true menunjukkan bahwa baris tersebut adalah duplikat dari baris lain dalam data frame. Nah, di sini contoh kode programnya, datanya kita menggunakan data yang tadi, cuma kita di sini tambahkan data yang sama, nah, atau data yang diduplikat, mencetak data frame sebelum penghapuskan duplikat, kemudian mencari baris-baris yang merupakan duplikat. Di sini ada duplikat, sama dengan df duplikat, kemudian mencetak hasilnya, print duplikat, kemudian kita hapus baris yang duplikat. DF tanpa duplikat sama dengan DF drop duplikat. Jadi di sini drop itu untuk menghapus si duplikat. Mencetak data frame setelah penghapusan duplikat. DF di sini kita gunakan print DF tanpa duplikat. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya data frame sebelum penghapusan duplikat. Jadi ada dua nama yang terduplikat. Kemudian di sini ada baris-baris duplikat. Yang berlima itu adalah true. Karena dia terdapat duplikat atau data yang sama. Kemudian yang bawahnya itu kita hapus data duplikat itu, sehingga data pada nomor 5 tadi terhapus karena sudah ada data yang lain yang sudah ada. Nah, selanjutnya pada materi ini parameter subset. Parameter subset biasanya diterapkan dalam beberapa metode di pustaka Pandas seperti duplikat dan drop duplicates. Jadi fungsinya adalah untuk menentukan kolom mana yang akan dijadikan acuan dalam melakukan operasi tersebut. Contoh, dalam metode duplikat, jika Anda menentukan daftar nama kolom ke dalam parameter subset, metode tersebut akan memeriksa baris-baris yang memiliki nilai yang sama hanya dalam kolom yang tercantum dalam data tersebut, bukan dalam keseluruhan data frame. Nah, di sini kita ambil contoh dari data frame yang tadi. Jadi mencetak data frame sebelum penghapusan duplikat. Jadi kita cetak dulu data frame sebelum penghapusan, print def, kemudian menghapus baris-baris yang duplikat berdasarkan kolom. Jadi def tanpa duplikat sama dengan drop duplikat subset sama dengan nama. Nah, kemudian di sini mencetak data frame setelah penghapusan duplikat berdasarkan kolom nama. Di sini print data frame setelah penghapusan duplikat berdasarkan kolom nama. Kemudian def tanpa duplikat. Nah, di sini akan menghasilkan data frame sebelum penghapusan duplikat dan data frame setelah penghapusan duplikat. Jadi yang dihapus adalah nama yang terduplikat atau nama yang sama. Kemudian yang selanjutnya ada parameter keep. Parameter keep digunakan dalam beberapa metode di pustaka Pandas seperti duplikat, dan lainnya. Fungsinya adalah untuk menentukan bagaimana cara menandai data duplikat. Dan berikut adalah penjelasan tentang nilai-nilai yang dapat diberikan ke parameter keep. Yang pertama itu ada first. Semua data duplikat kecuali yang pertama akan ditandai sebagai true. Ini adalah nilai default. Kemudian ada last. Semua data duplikat kecuali yang terakhir akan ditandai sebagai true. Dan yang terakhir ada false. Semua data duplikat akan ditandai sebagai true.
Di sini kita memiliki contoh kode programnya. Untuk data frame-nya kita gunakan data yang sama. Nah, kemudian kita masukkan print CD data frame yang sudah kita miliki atau kita tampilkan, menghapus baris-baris duplikat yang akan baris-baris yang duplikat dan mempertahankan baris pertama. Jadi df keep first. Jadi akan mempertahankan baris pertama. Kemudian df drop duplicate skip first. Nah, yang selanjutnya mencetak data frame setelah penghapusan duplikat dan mempertahankan baris pertama. Kemudian tinggal kita print saja untuk menampilkannya. Nah, yang kedua selanjutnya ada menghapus baris-baris duplikat dan mempertahankan baris terakhir. Di sini kita tinggal tambahkan df keep less sama dengan df drop duplicates keep sama dengan less. Kemudian kita cetak. Nah, selanjutnya kita menghapus semua baris yang duplikat. Df keep none sama dengan df drop duplicates keep pass. Yang selanjutnya kita cetak. Maka di sini akan menghasilkan dari kode program tadi data frame sebelum penghapusan duplikat, data yang masih lengkap, kemudian data frame setelah penghapusan duplikat mempertahankan baris pertama. Yang kedua data frame setelah penghapusan duplikat dan mempertahankan baris terakhir. Jadi perbedaan yang tadi yang nama Saiful di atas tadi masih ada, kemudian yang di mempertahankan baris terakhir, jadi yang duplikat yang bawah itu dia masih ditampilkan sementara yang di atas sudah terhapus. Kemudian yang terakhir itu menghapus data-data duplikat, semua data duplikat yang ada pada data frame. Nah, selanjutnya metode drop duplicates. Metode drop duplicates dalam pustaka Pandas berfungsi untuk menghapus baris-baris dalam data frame yang memiliki data yang sama dengan barisannya. Hasilnya adalah data frame baru yang tidak berisi baris-baris duplikat tersebut. Nah, di sini ada metode drop duplicates pada programnya. Kita gunakan data frame yang sama. Nah, di sini kita tampilkan data frame yang sudah ada, kemudian menghapus baris-baris duplikat. Jadi, def clean sama dengan def drop duplicates, kemudian kita cetak. Print def clean. Nah, jadi untuk yang atas itu data frame yang masih lengkap, sementara yang di bawah itu data frame setelah penghapusan. Jadi data yang terduplikat itu akan dihapus atau data yang sama akan dihapus dari salah satunya, sehingga mempertahankan data yang paling awal. Nah, selanjutnya di sini ada mengatasi none. None adalah singkatan dari not a number, yang berarti bukan angka. Ini adalah nilai tipe data numerik yang digunakan untuk mewakili nilai yang tidak ditentukan atau tidak terwakili, terutama dalam aritmatika titik mengambang. Dan biasanya muncul sebagai hasil dari operasi matematika yang tidak valid atau tidak terdefinisi. Misalnya pembagian 0 dengan 0 atau akar kuadrat dari bilangan negatif akan menghasilkan none. None juga dapat digunakan untuk mewakili nilai yang hilang dalam perhitungan. Ada dua jenis none, yaitu quiet none dan signaling none. Quiet none digunakan untuk menunjukkan kesalahan yang dihasilkan dari operasi atau nilai yang tidak valid. Sementara itu, signaling none dapat mendukung fitur-fitur canggih seperti mencampur perhitungan numerik dan simbolis atau ekstensi lainnya.
Berikut di sini terdapat dua cara untuk mengatasi nilai nan, yaitu yang pertama dengan menghapus baris atau kolom. Yang kedua mengisi nilai nan dengan nilai lainnya. Nah, untuk contoh kode programnya untuk mengatasi nan, kita gunakan data frame yang sudah ada, kita cetak. Nah, sini kita mengatasi nan dengan mengisi nilai rata-rata dalam kolom usia dan gaji. Kemudian dep usia, filna usia min in place true. Dep filna sama dengan gaji min in place true. Kemudian kita cetak. Nah, data frame sebelum mengatasi nan, jadi dia tampilnya adalah nilai nan. Sementara setelah mengatasi nan akan ditampilkan nilainya, nilai usia dan gaji. Bisa dilihat pada nomor 3. Selanjutnya yang kemudian terakhir metode Vilna. Metode Vilna dalam pustaka padas adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengisi nilai-nilai yang hilang atau nan. Jadi sama seperti nan dalam satu data frame atau seri dengan nilai yang ditentukan. Dengan menggunakan metode ini, Anda dapat mengganti nilai-nilai nan dengan nilai tertentu seperti nilai skalar, nilai rata, median, atau nilai yang dihitung berdasarkan logika yang ditentukan pengguna. Metode ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan bagaimana nilai-nilai yang hilang diganti dalam data mereka. Untuk contoh kode program, kita gunakan data yang sama seperti tadi, kita tampilkan datanya, kemudian kita isi nilai nan dengan nilai tertentu, misalnya 0. Def fillet sama dengan def filna. Kemudian kita cetak. Nah, pada hasil dari kode program tadi, di sini pada nomor 3 yang menamakan Irfan, dia di usia dan gaji dia bertuliskan nan, not a number, not a number. Sementara untuk data frame setelah mengisi nilai nan, maka dia akan menampilkan 0, 0. Usianya 0, gajinya 0. Karena sudah digantikan dengan nilai 0. Mungkin sekian, terima kasih presentasi dari tugas petualangan 7 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.